Ini suara suara apa Ibu ya? Suara gemuruh. Oke, udah, aku udah ready. Ya. Bu Yuli, halo? Halo Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli. Pak Nanang kok hostnya di Pak Nanang Bu Is, bukannya bisa aku. terdengar Bu Is suara saya Bu Is? Terdengar, Pak Nanang punten hostnya bukannya aku. Maksudnya siapa? Buis ya? Hostnya, Salah ya? Sorry, sorry. hostnya aku kan? Hostnya Bu Oke. Is. Iya Bu Is hostnya. Enggak, suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar, terdengar. Oh iya, silakan Bu Hostnya Is. Buis. Ya, Ya Bu Is. Pak ya. Nanang Ya, diulang hostnya Buis. Pak Nanang. baik baik. Pak Iya Nanang. iya. Hostnya Iya Buis, Ibu. salah. Tolong setting. Iya iya. Iya siap Makasih Bu. Pak Ibnu. Pak Ibnu sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibnu sudah bergabung. Oke, sudah kita mulai saja karena waktunya sudah lewat 5. Ntar dulu Buis kalau oh ya. Oke, sip. SMA 4 siapa? SMA 4 ya. Oke, baik, kita mulai saja ya, Bu Yuliana. Ya, suara saya jelas nggak Buis? Ya, cukup sangat jelas. Oke, baik Bapak Ibu hebat. Oke, makasih. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang ini kita dapat bertemu lagi Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat dalam acara VCT Batch 6 kelompok 6 1.3 6.3 terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di room kami. Adapun materi yang akan dipaparkan oleh dalam kesempatan sesi ini adalah Ibu Yuliana sebagai presenter, kemudian moderatornya adalah Bapak Nanang Garniwa. Eh, Adapun materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliana pada kesempatan ini yaitu adalah penggunaan video scribe untuk informasi PPDB 2020. Ini dalam rangka kita menghadapi PPDB daring. Mudah-mudahan materinya bisa kita pahami dan bisa kita manfaatkan untuk ke depan. Karena Mei minggu kedua kita sudah mulai sosialisasi untuk PPDB. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya kepada Ahmad Rifai, kemudian Ibu Maria Indriani, Pak Ibnu, dan juga rekan kita dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya untuk jalannya sesi ini saya serahkan kepada moderator kita Bapak Nanang Garniwa. Kepada Bapak Nanang Garniwa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Is selaku host. Mohon izin untuk 1 jam ke depan saya ambil alih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, semoga pada siang hari ini selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai, ada baiknya saya sampaikan dulu sedikit CV tentang presenter yang akan disampaikan oleh Ibu Juliana. Beliau salah satu guru mata ekonomi sekaligus ketua MGMP ekonomi, dan alhamdulillah pada tahun ini beliau diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Cibarusah.
Dan pada siang hari ini beliau akan memaparkan materi tentang penggunaan video scribe untuk informasi PPDB. Dan kebetulan juga PPDB tahun ini sepertinya akan dilaksanakan atau dengan sistem daring, dan mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliana ini bermanfaat. Baik, langsung saja untuk materi penggunaan video subscribe untuk informasi PDB kepada Ibu Yuliana. Waktu sebentar. Ya. Terima kasih Pak Nanang, Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Guru hebat se-Jawa Barat, terima kasih untuk bergabung di room meeting ini. Kali ini saya ingin berbagi sharing tentang mungkin hasil belajar saya ya, bagaimana memanfaatkan video scribe untuk kepentingan sekolah. Jadi ingin memaksimalkan mengeksplor IT untuk pengembangan sekolah intinya. Jadi saya lagi belajar ya dengan ikut visit ini, ingin menggunakan IT ini untuk pengembangan sekolah. Video scribe ini saya izin share dulu ya PowerPoint-nya. Terlihat Bu Pak Nanang, terlihat tampilan PowerPoint-nya Pak? Sudah Bu, terlihat. Oke. Jadi kali ini tema share yang ingin saya bagikan ya, hasil belajar saya itu penggunaan video scribe untuk informasi PPDB. Nah di sini sebentar. Di sini kenapa saya menggunakan video scribe dan apa video scribe itu? Video scribe itu adalah sebuah aplikasi online untuk membuat media pembelajaran atau presentasi yang berbentuk video animasi dengan gaya papan tulis atau whiteboard style ya. Jadi kita anggap bahwa di sini ada papan tulis yang tapi kita mau nulis tapi dibentuk videokan seperti itu. Nah, untuk memanfaatkan fasilitas ini, Bapak Ibu tidak membutuhkan keterampilan khusus yang bersifat teknis karena sangat mudah digunakan. Jadi, walaupun kita nggak punya skill keahlian dalam hal IT, ini tidak terlalu sulit. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan video scribe? Kenapa nggak flyer untuk PPDB? Mungkin kalau untuk flyer lebih ringkas, gampang terbaca. Cuman kalau untuk video scribe ini tampilannya lebih unik, terus kemudian kita juga gampang menggunakannya dan nanti banyak gambar yang bisa kita sisipkan atau bisa sekalian buat promosi sekolah gitu. Jadi kalau flyer kan kita terbatas dengan promosinya, tapi kalau dengan video scribe ini kita bisa memasukkan gambar-gambar, mungkin gambar sekolah kita, gambar-gambar kegiatan di sekolah ya. Jadi itu lebih menurut saya lebih promosinya bisa lebih bagus lah seperti itu. Dan intinya lebih gampang untuk digunakan. Jadi kita tinggal memilih gambarnya, lalu ketik teksnya, lalu bisa menambahkan musiknya, dan sisanya video scribe yang akan mengerjakan. Jadi kita tinggal milih apa yang kita inginkan. Kemudian sangat cepat pengerjaannya. Jadi tidak susah ya, kita nggak harus buka Photoshop, nggak usah apalagi dan sebagainya lah, yang mungkin dulu bagi kita bikin video itu sepertinya susah sekali ya. Tetapi dengan adanya video scribe seperti ini sangat membuat kita simpel dan istilahnya yaitu tadi tidak membutuhkan keterampilan yang sangat khusus untuk di bidang IT. Yang penting kreatif aja dan mau coba-coba. Terus kita udah menyiapkan gambar-gambar atau desain kata-kata yang ingin ditampilkan. Kemudian lalu memiliki nilai yang fantastik. Jadi videonya tidak banyak editing, terus tidak banyak tim, bisa sendiri, lebih efisiensi sehingga ya yang jelas biaya produksinya. Jadi istilahnya nggak khusus
video syuting ya, nggak harus. Yang penting ada inti yang ingin kita sampaikan dan bentuknya dalam video. Oke, tahapannya di sini kita download dulu aplikasi. Ada beberapa link, bisa buka link di situ ya. Terus diinstal. Nah, di sini saya tidak begitu menguasai bagaimana mendownload dan menginstal. Yang jelas ada dua yang saya pelajari ya. Pertama kemarin dari teman udah dapet file downloadnya, jadi sudah diinstalkan. Kemudian yang kedua tadi saya coba untuk download aplikasi itu dan gratis ya, dapat 7 hari. Nah setelah kita aplikasi diinstal kita login. Lalu ya sudah selesai desain apa yang kita inginkan, lalu sebelum di share ke yang lain. Nah sedangkan karena kita terkait dengan menyiapkan dulu gambar logo provinsi atau logo sekolah atau gambar-gambar yang kita tampilkan atau logo PPDB ya, tapi karena memang dari provinsinya kita belum ada logo resmi, maka di sini banyak menyertakan logo, hanya logo sekolah saya saja. Kemudian siapkan file juknis atau tabel atau informasi yang akan disampaikan, misalnya alamat, link, pendaftaran dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ini contoh ya, install aplikasi. Ini ada tahap-tahapannya. Setelah kita download, terus kita install, run ya, next, tinggal di next. Nah seperti ini. Kemudian setelah dapat nomor 5 ini, kita buka. Nah, Suaranya dari sini terputus-putus. ini adalah free 7 hari ya, mencoba 7 hari free. Tampilannya seperti ini. Ini kalau kita ingin mencoba baru create yang new scribe, tapi nah ini adalah hasil yang sudah saya laksanakan. Nah ini file-filenya ya. Kalau ini dari sananya, kalau dari aplikasinya, kalau ini yang hasil saya. Nah ini yang kalau kita mau buat. Nanti saya. Nah ini kita harus hafal dulu icon-iconnya. Lebih simple, iconnya nggak banyak. Ya cuman yang ini untuk save file. Kalau kita udah selesai, terus ini klik buat latar musik videonya. Kemudian untuk rekaman suara, kalau kita pengen merekam suara, terus kemudian maaf, oke. Nah, terus ini warna background. Nah, ini kalau kita mau background warnanya dirubah-rubah ya. Dan ini animasi default scribe handnya. Gambar itu mau nanti pensil kah, pakai brush. Nah, ini ya seperti ini. Terus kemudian, nah ini untuk melihat tampilan video. Jadi sebelum kita share, kita lihat dulu tampilan videonya. Jadi baru di save di sini. Kemudian ini kalau kita ingin membuat tabel, dan ini kalau kita membuat gambar. Nah kalau ini adalah tampilan aplikasi tanpa register, tanpa kita memasukkan email. Ya. Nah yang saya pergunakan nanti yang di atas seperti ini tayangannya. Ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau ini yang tanpa register seperti ini, ada sama, intinya sama, item-itemnya, icon-iconnya sama. Nah kalau ini yang tadi yang free trial ya, dalam 7 hari. Nah ini, jadi sama aja, cuma letak iconnya Oke, saya coba online langsung. Jadi ini saya dapat dari teman hasil pelatihan kemarin, diajarin singkat. Kemudian saya perdalam lagi, dan karena mau ada PPDB, jadinya ya ini ya saya coba bisa buat video keluarga juga. Saya share sekarang secara online. Oke. Kita coba ya. Ini aplikasi video scribe yang sudah diinstal, sudah di-download. Kita klik create a new scribe, kita klik. Nah, ini tampilannya. Ya. Oke, ini tampilannya. Oke. Terus kemudian ini adalah papan tulis yang ya. Halo?
Kenapa? Nah, ini papan tulis. Misalnya Bapak Ibu mau masukin gambar. Klik sebelah sini ada add new image. Klik aja. Nah, ini ada yang sudah digunakan, yang saya sudah gunakan, ada yang direkomkan. Ya, ini agak dia. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau pakai gambar yang sudah disediakan ya. Kalau ini ya, ada mau bentuk panah, mau bentuk bangunan, dan semuanya banyak. Mau emotion, nah ini seperti ini. Semuanya ada. Nah, kalau untuk bisnis, nah biasanya seperti ini ya. Kalau untuk ini animals, binatang. Jadi ini gambar-gambar yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalau bisnis, seperti ini. Ini silakan dipilih. Nah, mau upload sendiri, gambar upload sendiri, klik yang import gambar. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu mau pilih gambar yang mana. Misalnya ini ya. Nah, itu misalnya mau gambar dari sini. Tinggal open. Misal kayak ambil yang tadi sudah digunakan, misalnya logo sekolah. Udah. Logo sekolah ini sudah masuk di slide pertama. Ini di slide pertama tampilannya seperti ini. Nah ya. Nah kalau ini tanpa animasi seperti ini tampilannya hanya ini saja. Tapi saya mau pakai iringan musik nanti di misalnya background. Nah ini backgroundnya misalnya warnanya adalah warna ini, kita lihat. Oke. Terus please. Nah, ini seperti ini, ya. Oke, terus kemudian mau pakai default hand, misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gambar, mau pakai tangan, ya, boleh. Ini no hand, berarti tidak ada tangan. Nah, ini saya pakai tangan kanan. Atau mau pakai pulpen, boleh. Lihat perbedaannya. Oke. Oke, kita preview ini. Play from start. Kita lihat. Tampilannya seperti ini. Oke, ya, Bapak Ibu. Kalau kita ganti lagi, misalnya kita ganti lagi pakai ini, pakai pulpen, kita aplikasikan. Nah, kita play, kita coba. Nah, ini seperti ini. Oh, nah ini ya. Silakan Bapak Ibu mau yang mana. Dan ini adalah tampilan yang pertama. Oke. Kemudian tampilan yang kedua. Nah, karena ini tampilan pertama kita pikirkan dulu. Misalnya kita perkecil. Nah, ini tayangan. Sekarang saya mau bikin tayangan kedua, tapi dari teks. Nah, ini ada gambar teks ya. Oke, klik. Nah, klik teksnya. Kemudian misalnya kita klik penerimaan usaha baru. Oke, Paus, terima kasih sudah bergabung. Ya. Saya penerimaan, ya penerimaan didik baru dalam kurung PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Oke, nah. Ini Bapak Ibu silakan diatur jenis hurufnya mau bentuk apa. Saya basic aja. Terus manage pointnya mau bentuk seperti bagaimana. Nah ini di sini ada. Saya pilih basic ya. Apply ya. Nah ini mau di tengah mau apa biasa ya sama kayak Word gitu. Nah, dah. Oke kita. Nah ini kita atur tampilannya. Klik pelan-pelan. Dah. Dah. Kita lihat tampilan pertama tadi seperti ini. Bapak ini di sini ya, klik view elemen. Kalau yang ini view elemen per slide. Kalau yang di atas tadi ini semua slide. Jadi nah ini tayangan pertama kita lihat. Ini PPDB-nya terlihat, berarti kita geserkan lagi supaya jauh. Nah ini jauh, misalnya biar jauh ya. Terus yang kita ulang.
Nah, ini slide pertama logo aja, saya saja logo doang. Yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua, misalnya saya mau tampilkan dua-duanya. Klik, klik sampai muncul garis seperti ini, baru bisa dipindahkan. Nah, kita lihat tayangannya. Yang kedua, nah yang kedua ini logonya terlalu bawah. Kita geser. Jadi Bapak Ibu digeser-geser aja, agak gimana caranya tayangannya itu enak dilihat, desainnya pas. Kita cek lagi. Nah, ini udah pas ya. Yang kedua. Oke, ini yang kedua. Oke. Kemudian setelah itu misalnya mau masukkan apa link, misalnya link atau eh, jadwal boleh. Kita klik lagi. Ya, sorry. Yang kedua ini saya belum pas desain ya. Saya desain dulu. Misalnya pakai ini bentuknya. Oke. Boleh kita lihat tampilannya akan berubah. Kayak kita dari awal. Nah, ini dari awal seperti itu. Slide pertama, slide keduanya. Oke. Nah, pas ya. Oke, sekarang yang ketiga. Misalnya saya mau masukin jadwal. Ini sudah saya save, di sini sudah saya upload. Saya klik. Nah, ini numpuk memang karena kita harus mendesain ulang. Sebentar. Oke, remove dulu. Kita kecilin. Atau kita geserkan dulu, nggak apa-apa. Tapi nggak hilang. Tampilan tadi nggak hilang ya, cuma kita geserkan. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga. Jadi kita akan tampilan yang ketiga. Tampilan yang ketiga misalnya mau pakai alat yang oke. Kita lihat masih kelihatan ininya. Desain, geser lagi. Oh, tadi dirubah jadi slating, jadi slating ya. Kedua, kemudian ini yang tampilan ketiga. Nah ya, nah ini tetap ini adalah tampilan kita, mau diatur bisa, tapi slide-nya dia tidak berubah. Ini kita mengatur letaknya saja supaya rapi. Tapi slide 1, 2, 3-nya tidak berubah tetap. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya mau lebih dibesarkan, besarkan, tapi dilihat lagi. Nah, supaya tidak ada logo lain. Kayaknya kurang itu ya, kurang putih. Backgroundnya saya ganti dengan warna yang lebih cerah. Oke, jadi kebaca. Oke, nah udah. Terus kemudian Bapak Ibu misalnya mau masukin foto. Foto kegiatan. Bentar. Saya cari foto-foto yang sebentar ya. Oh ya, misalnya foto siswa kegiatan. Saya masukkan ini caranya gambar dari laptop. Ya, seperti ini. Oke. Nah, misalnya ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, tadi kan ini numpuk. Kita pisahkan numpuk. Sebentar. Kita kecilkan semua tayangannya. Nah, ini misalnya kita kecilkan. Ya. Terus saya tambahkan lagi foto.
Nah, ini. Oke, saya contoh dua gambar aja ya. Ini misalnya kita menampilkan kegiatan-kegiatan kita. Ini, nah, kita kurang geser. Jadi kalau masih terlihat seperti tadi, digeser. Jadi nanti dia hanya tampilan dia aja. Oke, seperti ini. Kemudian mau tambahkan misalnya jenis ekskul yang ada ya, ekstrakurikuler yang ada misalnya. Oke, lagi ya, yang ya. Terus misalnya oke. Terus olahraga misalnya. Dah, ini contoh aja. Terus oh ya, warna hurufnya diganti, misalnya warna lain, warna biru, boleh klik warnanya. Oke, nanti dia tampilan warnanya berubah. Oh, sorry. Nah, ini tampilan ke edit. Cara mengeditnya klik 2 kali edit teks ekstrakurikuler. Sorry. Oke, sip. Oke, checklist lagi. Nah, ini kita lihat lagi. Yuk, nah ini. Oke, saya gambar misalnya tangan kanan aja. Oke, semuanya dirubah. Nah, ini seperti ini. Kemudian terakhir misalnya mau link pendaftaran. Nah, Bapak Ibu tinggal kopas ya link pendaftaran yang sudah disediakan, misalnya ya ini apa link yang sudah ada, balik lagi. Linknya saya, oke. Saya lihat dulu linknya. Misalnya sebentar, oke. Misal, terus kita kontak personnya misalnya dan misalnya alamat sekolah. Jadi informasi-informasi apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan di sini bisa kita geser lagi ke sini bawah. Jadi ini seperti papan tulis yang ukurannya sangat besar. Jadi Bapak Ibu mau geser kemana dia bisa. Cuma lihat di sininya tampilannya. Oh ini masih geser, kita ke bawahkan lagi. Kalau masih ada tampilan yang lain kita. Sebentar ya. Masih ya.
Bapak Ibu, ini informasinya kita lihat dari awal. Seperti ini videonya. Tuh, ini slide yang kedua. Ya, saya belum begitu menguasai, tetapi ini adalah ide saya bagaimana memakai video scrap ini untuk PPDB. Nah ini ya, ini. Nah ini mungkin. Tinggal dipilih aja ya Bapak Ibu ya, tinggal pilih-pilih aja mana yang mau animasinya seperti apa. Jadi lebih ke kreativitas masing-masing ya. Kalau misalnya mau warna teksnya dirubah atau mau dikasih emotion dan sebagainya. Nah ini, jadi secara keseluruhan ini tampilannya. Kemudian kita mau simpan. Nah kalau ini simpan di aplikasinya saja. Misalnya PPDB latihan ya. PPDB. Kita klik. Nah ini. Tapi kalau kita mau save dalam bentuk video atau bagikan langsung di YouTube dan sebagainya, tidak pakai yang gambar disket ini ya, tapi klik yang atas kanan ini, publish scribe video. Bapak Ibu klik publish scribe videonya, klik. Kemudian ini klik lihat kalau mau download dalam bentuk video seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau share linknya, ini yang diklik. Kalau mau langsung publish di YouTube seperti ini ya. Nah ini di Vimeo, dan kalau mau bentuk dalam PowerPoint. Misalnya kita klik download video, dan ini akan memakan waktu. Jadi makin banyak slide-nya yang kita buat dalam bentuk video, maka rendernya juga makin lama. Nah ini seperti. Misalnya ini nama filenya, saya simpan di sini. Oke, select folder, saya simpan di folder saya. D. Nah ini renderingnya akan lama. Jadi ini kita nunggu selesai dulu, karena dia sedang merubah dalam bentuk video. Nah, oke, ini saya tampilkan, saya close, tapi nanti Bapak Ibu tunggu sampai penuh ya gambar birunya. Saya kasih contoh, ini, saya kasih contoh sebentar. Yang sudah jadi, misalnya yang sudah dalam bentuk videonya. Sebentar. Oh, belum deh. Bentar. Oh ini film dan video. Oke. Ini contoh yang saya buat, sudah jadi. Sudah pakai musik. Kalau untuk anak-anak sekarang kan memang daya tariknya itu kan ini ya, kepada lebih IT. Jadi mungkin kalau kita lebih kreatif, PPDB-nya lebih tampilan lebih bagus, mungkin akan lebih menarik bagi mereka. Ini seperti ini. Ya, jadi makin banyak tampilannya, tadi rendernya makin lama. Jadi oleh karena itu saya sudah buatkan yang sudah jadi biar Bapak Ibu tidak lama menunggu ya. Ini karena saya masih bentuk trial ya, maka backgroundnya ada bacaan seperti ini. Kalau yang tidak, yang memang aplikasinya seperti tidak. Nah ini.
Ini contohnya yang sudah dipublis dalam bentuk video. Kalau mau diedit masih bisa diedit tadi, di save di tadi, cuman Bapak Ibu nanti publisnya publis ulang. Nah ini seperti ini. Oke. Sudah. Terima kasih teman-teman, itu hasil saya belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mungkin tidak sempurna ya, tetapi saya dapat dari teman, dari Pak Asep Kurniawan waktu pelatihan kemarin. Jadi cuman idenya karena saya masa PPDB juga kayaknya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat, jadi jadilah seperti itu saja. Mungkin Bu Is, saya kembalikan ke Bu Is. Mungkin ke Halo Bu Is. Iya baik, Pak Nanang moderatornya Bu. Oh iya, maaf Pak Nanang. Silahkan Pak Nanang. Iya. Nah, kameranya Iya, nggak terima kelihatan. kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Yuli yang sudah mempresentasikan tentang penggunaan video Scribe ya, sangat inovatif. Merupakan salah satu inovatif untuk penerimaan PPDB tahun 2020. Ya, Bapak Ibu guru hebat, silakan apabila ada yang mau bertanya, boleh dengan raise hand, mengangkat tangan, atau nanti bisa langsung menyampaikan juga boleh. Silakan Bapak Ibu guru hebat, kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Halo? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Usman. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin Pak Usman ada yang mau ditanyakan, Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selamanya, Bu, ya, Bapak. Amin. Setelah melihat barusan paparan dari Bu Yuliana, alhamdulillah kita menambah wawasan untuk menghadapi PPDB 2020 ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan Permen nomor 44 ya, tahun 2019. Memberikan close saja barangkali untuk Bu Yuliana ya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Mungkin Pak Nanang. Ya. Ya. Bu Yuli, ini ada pertanyaan, mohon maaf, dari Pak Ahmad Rifai. Beliau bertanya, bagaimana mengganti background? Ganti background ya. Saya ulang di Dari Pak Ahmad Rifai. Oke. Ya, Pak Rifai. Ini makanya ya apa? Tadi itu saya pakai yang ini aja ya, Pak. Yang apa? Yang dari karena tadi di cancel jadi lama ini renderingnya, jadi saya pakai yang ini. Ini aja ya, Pak. Oke. Ini Pak ganti background ya. Ini. Oke. Nah, ini. Di sini ada gambar beras ya Pak, kuas kecil, diklik aja, lalu Bapak pilih mau background yang mana. Nah tentunya disesuaikan dengan desainnya ya, jadi biar tampilannya tidak gelap semua, berarti hurufnya, kalau yang gelap hurufnya terang, kalau yang backgroundnya terang hurufnya agak gelap. Jadi seni juga ya, kita memang harus desain ini harus menggunakan rasa seni juga, jadi supaya tampilan kita terbaca dan menarik gitu. Nah ini Bapak klik ini aja, terus kemudian pilih backgroundnya,
Nah, ini boleh diklik mau yang seperti apa. Lalu di checklist, klik checklist, gambar checklist ini. Udah seperti itu. Itu saja Pak Nanang kalau untuk ganti background. Makasih Pak Rifai. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ini mungkin dari Ibu siswi, Bu Yuli, beliau ngechat katanya tadi beliau sempat tertinggal, minta tolong dikirim videonya dari awal sampai akhir ke email, Ya, ke email, siap. emailnya. Ke email ya. Ya, nanti video sama ini ya Bu ya, Bu. Mungkin PowerPoint-nya ya. Bagi yang kayak saya mungkin yang agak lama gitu. Kalau video kan kadang tayangannya cepat. Jadi memang saya sengaja bikin step-stepnya di dalam bentuk PowerPoint supaya Bapak Ibu nanti bisa satu step, satu klik, satu step, satu klik gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti email Bu siswi nanti saya share di dalam bentuk PowerPoint-nya juga biar lebih enak, lebih jelas. Itu ya Pak Nanang. Baik, ya. Terus ini ada pertanyaan juga dari Pak Yuda, Bu. Dari Pak Yuda gimana Pak? Krisnawati. Ya, Pak Yuda bertanya, aplikasi ini harus download dulu atau pakai yang free atau yang free trial, Ibu? Ya, saya udah coba kemarin waktu yang pertama itu di-download dari teman ya, udah di-downloadin. Tayangannya itu di backgroundnya nggak ada trialnya gitu. Pas tadi saya coba lagi di beda laptop kan, saya coba lagi, saya install ulang nggak bisa. Akhirnya saya pakai yang buka ini ya, buka apa namanya aplikasinya, terus bikin akun dan ternyata di situ memang bayar ya, tapi kita dapat 7 hari free mencoba free trial 7 hari. Jadi sebenarnya bisa sih download yang tanpa register email itu bisa. Cuman kemarin saya sama teman diinstalinnya pas tadi nggak bisa, akhirnya saya pakai yang gratis 7 hari seperti itu. Oke, sebentar. Nah ini, jadi pakai login dulu Pak, seperti biasa. Nanti kita dapat download file. Setelah itu kita download, lalu habis run baru dibuka login lagi. Nah itu kalau yang pakai register seperti itu. Ya terus kita lihat sebentar. Coba deh di handphone Ade. Nah kalau handphone Ade mana? Iya. Nah, seperti itu. Itu kalau di laptop sendiri bisa di-download juga Pak, sebenarnya gratis juga. Cuman file downloadnya itu ya mungkin sebenarnya ada beberapa YouTube yang udah menyediakan linknya itu Pak. Itu karena saya tidak begitu ahli dalam instalan, jadi tadi minta bantuan. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Nanang. Ya. Baik. Ya, ada waktu mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Kalau misalkan masih bisa ya Bu Yuli, apabila ada yang baru bertanya ya, masih bisa ya? Boleh. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum nanti closing statement sama kita berikan lagi close. Ya. Mungkin dari Bu Iis, dari Bu sendiri, Bu Iis ada yang mau ditanyakan? Oke. Materinya sangat menarik sekali Bu Yuli, apalagi kita mau menghadapi PPDB, tapi jujur saya lebih tertarik ke arah untuk pembelajaran daring. Kadang menjelaskan materi dengan menggunakan papan tulis itu jauh lebih dinikmati oleh siswa. Jadi mungkin insya Allah saya akan coba yang pakai trial itu ya, bukan yang berbayar. Kita coba seperti itu untuk satu konsep materi. Satu konsep materi akan saya coba. Sangat bagus sekali Bu Yuli, terima kasih. Iya betul, boleh itu. Bisa buat media pembelajaran, bisa buat itu mungkin hadiah ulang tahun perkawinan ya kan, anniversary ya. Dan sebagainya, ya betul. Ya boleh sih sebenarnya. Ya bisa. Saya juga udah dibuatin sama yang di rumah.
Jadi kumpulan foto-foto kita ya. Jadi dalam satu video script itu juga lebih bagus kreatif. Jadi mungkin kalau apa bisa emotion gambar-gambar yang disediakan juga banyak ya. Jadi lebih apa kreasi buat anak peserta didik juga buat tugas mungkin bisa juga. Jadi anak-anak juga apa tidak jenuh ya. Kalau belajar online mereka bisa coba-coba juga dalam mengerjakan tugas seperti ini. Ya mungkin agak ribet di paket kali kalau. Ya, ide bagus Pak Wis. Nanti saya tunggu ya hasil karya biologinya. Baik, siap. Cuma ya itu mengganti slide-nya itu, slide lagi gitu ya. Kelemahannya mungkin itu Iya, sih karena memang Scribe ya. iya. Ya, Mm-mm. script itu. Jadi makin banyak slide yang ingin kita tampilkan, ya papan tulis itu seluas-luasnya Bapak Ibu mau bikin Iya, sebagaimana. iya. Tinggal kecilin, geser lagi, kecilin ya bisa seperti itu. Ya mungkin Oke. papan tulis zaman now kalau kemarin Pak Ibnu bilang ya. Iya, iya betul. Mungkin Pak Ibnu, Pak coba ditanya Pak Nanang, Pak Ibnu mau ngasih Ya, ini komentar mumpung masih ada waktu karena pakarnya whiteboard digital. ini Pak Ibunya masih ada ya Bu? Sekarang Masih, masih. Ibu, Cuma sedang sambil ah, sibuk Masih. sepertinya. Pak Ibnu di saya nggak ada Bu. Oh iya, 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 betul, betul. Sudah tidak ada. Matnya, oh udah nggak ada Iya, ya. sudah tidak Ya ada. mungkin Bu Yuli Ya, Pak, untuk closing statementnya silahkan. Iya. saya stop dulu. Oke, Bapak Ibu guru hebat, ya, peserta 6, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari presentasi saya. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi sharing ilmu, bukan hanya karena sebagai peserta, tetapi ke depannya sehingga kita bisa mengembangkan ya kompetensi profesionalisme kita dan bisa menyalurkan ke teman-teman kita dan ke siswa kita. Dan saya mohon terima kasih juga kepada Bu Iis dan Pak Nanang yang selalu mengingatkan saya dan membantu saya ya dalam mengerjakan tugas-tugas ini dan kepada peserta ya Pak Yuda, Pak Alam, Bu Maria, Bu Siswi dan SMA 4 Taman Selatan. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di room ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli yang sudah memberikan materinya yang menurut saya sangat bagus ya. Menjelang kita mendekati PPDB, mudah-mudahan nanti ke depannya eh, semua sekolah, kami ini khusus yang negeri ya, bisa seperti tadi untuk penerimaan PPDB. Oke, untuk selanjutnya saya selaku moderator juga terima kasih. Mohon maaf apabila dalam membantu jalannya materi banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi untuk room meeting ini ke Saudara Ibu Iis Nuraina selaku hostnya. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih juga Bu Yuliana, sangat-sangat menarik. Semoga paparan tadi yaitu tentang penggunaan video scribe untuk informasi PPDB bermanfaat dan bisa kita pahami, bisa kita praktekkan, bisa kita sharing dengan teman-teman yang lain. Insya Allah lelah Bapak Ibu akan dibayar dengan lillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Bapak Alam, Ibu Maria, Ibu Siswi, rekan kita dari SMA 4. Terima kasih sudah hadir di room kami atas supportnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu kita semua menjadi guru-guru hebat yang ada di Jawa Barat dan selalu menginspirasi anak-anak. Mungkin itu saja dari paparan sesi kami. Berikutnya terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Ibnu juga, kemudian pada Bu Yuliana dan juga Pak Nanang selaku tim. Insya Allah kita bisa menyelesaikan VCT Batch 6 ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin
boleh untuk dipersilahkan kepada Bapak Ibu jika akan live meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi ke sesi 2 dan ketiga. Terima kasih. Gimana? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung live ya, mau persiapan yang itu. Gimana?